Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Ya, kabar baik. Baik Bapak Guru, saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 untuk Kabupaten Sika, khususnya di SD Impres Sarap. Untuk menjawab tugas-tugas yang diberikan kepada kami, maka pada hari ini saya akan melakukan wawancara tentang bagaimana kepala sekolah dalam menangani kasus-kasus dengan mengambil sebuah keputusan. Karena itu hari ini saya akan berwawancara dengan Bapak dengan dipandu oleh beberapa pertanyaan-pertanyaan penting dalam penanganan sebuah kasus dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah Bapak siap? Oke, saya siap dengan senang hati. Terima kasih Bapak. Kita bisa mulai ya? Ya. Dengan pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cerita. Mengangkat sesuatu kasus. Dalam menghadapi sebuah kasus yang menyangkut dilema etika ini, etika moral ya. Ya. Jadi itu biasanya kalau menghadapi kasus-kasus seperti ini kita mengatasi dengan yang pertama kita bisa mengadakan diskusi dengan mungkin beberapa guru senior yang ada. Tapi kalau itu juga mungkin belum mengambil atau belum ada dalam keluarnya, kita bisa berkumpul bersama lewat pertemuan dengan semua unsur yang ada di sekolah. Baik, itulah cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang dalam hubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti Bapak bisa mengangkat satu kasus supaya bisa mengambil satu keputusan. Ya, baik. Seperti yang kasus yang dialami di awal tahun ajaran itu, Ya. setelah semua guru dengan kepala sekolah sudah mempunyai kesepakatan untuk bisa dalam pertemuan resmi untuk pembagian tugas mengajar, ya, tugas mengajar kelas. Ada seorang ibu guru ini mendapatkan tugas mengajar di kelas 1. Tapi waktu itu beliau ini terima, tetapi tidak lama kemudian beliau mengalami atau meminta untuk cuti untuk melahirkan. Sehingga pada waktu itu memang betul-betul kita mengalami dilema. Setelah dipercayakan guru itu menangani kelas 1, di saat yang sama beliau mengajukan cuti untuk melahirkan, sehingga kelas 1 ini mengalami kekosongan. Terpaksa kami mengambil sikap untuk menggantikan beliau ini, karena dalam tahun itu juga kita sudah memilih ada pemberlakuan IKN, Ya. IKN. Nah, ini baru tahap awal untuk kita memberlakukan kelas 1 dan kelas 4 untuk bisa diajarkan atau diperkenalkan kurikulum baru, kurikulum Merdeka Mengajar ini, sehingga kami sangat kesulitan waktu itu. Tapi setelah itu kami berembuk bersama lagi lewat pertemuan. Kami mempercayakan atau menggantikan ibu guru ini karena mengalami atau menjalankan masa cutinya dengan ibu guru baru atau ibu guru yang selama ini menangani guru mata pelajaran, sehingga dia bisa mengisi kekosongan yang ada.
itulah kasus yang dialami Ya, di kelas 1. di kelas 1. Itu tentang guru yang izin untuk cuti. Itu bersamaan dengan ini, waktu itu punya ada tahun ajaran baru dipercayakan untuk beliau menangani atau mengajar di kelas 1. Ya. Baik, Bapak sudah mengangkat sebuah kasus, yaitu kasus yang terjadi di kelas 1. Itu tentang pembagian tugas di awal tahun, kemudian setelah dibagi, ibu itu mengalami kesulitan, yaitu dia harus cuti untuk melahirkan. Baik Bapak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dengan mengangkat kasus itu? Langkah-langkah menghadapi kasus-kasus seperti ini, jadi yang pertama kita mengadakan pendekatan kepada guru yang sudah dipercayakan ini untuk mengajar di kelas 1, apakah bisa dia menjalankan cutinya dengan mungkin beberapa hari, atau dia bisa mengatur waktu untuk dia bisa datang dan mengajar di kelas 1. Tapi kenyataannya beliau tidak bisa menjalankan tugas ini, sehingga kami mengambil langkah selanjutnya, mengadakan pendekatan kepada guru sebagai penggantinya itu untuk sementara mengajar di kelas 1, mengisi kekosongan. Oh iya, itu langkah yang Bapak ambil untuk sementara waktu. Ya. Nah, menggantikan guru mata pelajaran untuk mengajar di kelas 1, sehingga di kelas 1 tidak mengalami kekosongan. Baik Bapak, itulah jalan keluar yang Bapak ambil. Kemudian ada hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Untuk kasus seperti ini, tentu saja anak-anak ini karena menghadapi guru baru, mereka juga tidak menerima begitu saja toh. Iya, karena menghadapi guru yang selama ini berbeda dengan ini mereka punya guru itu, sehingga perlu ada penyesuaian seperti guru yang masuk juga, karena dia ini selama ini dipercayakan menjadi guru mata pelajaran di kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, sehingga perlu ada penyesuaian karena dia menghadapi kelas 1, ya, kelas yang mungkin selalu kelas yang harus butuh perhatian penuh, ya kan? Butuh perhatian penuh, butuh guru yang ada itu sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk bisa mengabdikan diri atau mengajar yang lebih khusus lagi di kelas 1 ini, karena mengajar di kelas 1 ini tidak sama dengan mengajar di kelas-kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, apalagi pemberlakuan kurikulum baru ini kelas 1 dan 4. Kelas 1 ini harus mengajarkan atau menerapkan pola-pola yang betul-betul bisa diterima oleh anak kelas 1. Oke, baik Bapak untuk informasi tentang tantangan. Memang tidak mudah seorang guru kelas tinggi ketika dia diperbantukan ke kelas rendah pasti banyak mengalami tantangan. Apalagi siswa-siswa yang sudah mengenal gurunya sendiri, ketika mendapat guru baru pasti mereka merasa tidak nyaman. Perlu ada waktu untuk penyesuaian. Kira-kira hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
yang bagi Bapak itu melihat itu sebagai suatu hal yang sangat efektif dari kasus yang telah diangkat tadi? Kalau hal-hal seperti ini yang paling efektif itu bahwa kita guru atau kepala sekolah mengadakan pendekatan kepada guru-guru, terutama guru yang menggantikan guru kelas 1 ini, ya diharapkan untuk mampu menerapkan ilmu yang didapat dengan dari berbagai mungkin latihan-latihan, dari berbagai mungkin sumber-sumber dari media, supaya dia bisa menerapkan itu dengan tepat sasaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Berarti guru itu harus kreatif Kreatif, juga. ya. Iya. Supaya bisa menarik perhatian siswa-siswi. Apalagi kelas 1 itu dia pasti butuh banyak yang lebih kreatif. Ya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak harus jalankan? Kalau umpamanya untuk guru-guru kelas dengan guru mata pelajaran, kadang-kadang kita menyelesaikannya di tempat juga, tetapi kadang-kadang lewat teknik-teknik yang dilakukan oleh kepala sekolah, seperti mengadakan pemantauan, ada pertemuan-pertemuan yang memberikan semangat kepada guru-guru kelas, guru-guru mata pelajaran yang ada di sekolah, dan mungkin juga kita bisa melihatnya lewat supervisi yang dijalankan, supaya kita bisa melihat bagaimana semangat kerjasama ini dalam penerapan ilmu dari guru ke siswa. Oh, berarti Bapak sudah punya program untuk membuat supervisi untuk guru-guru dalam setiap kelas. Saya memberikan apresiasi untuk Bapak karena Bapak punya program tertentu yang harus dilakukan untuk memantau guru-guru dari kelas 1 ke kelas yang lain. Baik Bapak, selain itu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambil keputusan dalam sebuah kasus-kasus dilema? Apakah keputusan ini Bapak mengambil sendiri, ataukah Bapak melibatkan orang-orang yang Bapak percaya untuk mengambil sebuah keputusan? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk memajukan pendidikan di suatu lembaga itu perlu kerjasama, perlu kolaborasi, kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru. Dan langkah yang diambil itu sebelum kita mengadakan pertemuan, saya selalu berkonsultasi atau bisa dengan guru-guru senior, guru-guru senior yang ada, kira-kira kita bisa mengambil langkah-langkah yang bagaimana berdasarkan masukan-masukan dari guru-guru senior yang ada, kita bisa mengambil suatu keputusan, atau kalau perlu keputusannya itu diambil bersama, berarti langkah selanjutnya itu kita bisa membuat sebuah pertemuan sehingga guru kepala sekolah bisa meminta aspirasi dari semua guru-guru yang baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. Dalam hal seperti ini, apakah Bapak tidak akan melibatkan pengawas atau orang tua dalam hal-hal seperti ini? Kalau untuk melibatkan orang tua, itu mungkin ada saat-saat tertentu seperti pembagian laporan itu baru disampaikan mungkin sekolah mengalami permasalahan-permasalahan yang perlu kerjasama dengan orang tua. Lalu dengan pengawas sifatnya itu kita melaporkan saja, sifatnya melaporkan
mungkin ada kasus-kasus yang mungkin tidak bisa dipecahkan, bisa diteruskan ke pengarah. Tetapi kalau sudah diatas oleh kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di sekolah, berarti itu sudah dianggap Bisa diselesaikan. selesai. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, dari kasus-kasus dengan solusi-solusi yang sudah diberikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, pembelajaran yang bisa dipetik itu saya rasakan bahwa perlu adanya kerjasama antara kepala sekolah dengan guru-guru yang ada di lembaga ini. Tanpa kerjasama berarti ini untuk pendidikan atau proses jalannya pendidikan di SD Iharat ini saya kurang bagus, ya kan? Kerjasama. Lalu pembelajaran yang berikutnya supaya untuk mengatasi hal-hal seperti memajukan pendidikan ini, kita perlu disiplin lagi, ya. Disiplin waktu, ya. Disiplin dari administrasi dan lain-lain supaya sekolah kita ini bisa maju, supaya bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Baik Pak, itulah sesuatu hal yang kita petik, Ya. perlu. Nah, di dalam sebuah lembaga perlu ada nilai kolaborasi. Ya, kerjasama. Berkolaborasi, bekerjasama antara kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang ada di lembaga. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk jawaban-jawaban yang telah mengantar saya untuk boleh menyelesaikan tugas saya. Saya berterima kasih dan saya tetap memohon dukungan dari Bapak untuk proses-proses pendidikan selanjutnya. Dan saya minta maaf kalau memang dalam proses wawancara ini ada hal yang kurang menyenangkan. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih.